Perkenalkan, nama saya Andi Muti Anmus yang sedang bekerja di rumah sakit. Terlebih dahulu ini Bu, mungkin saya tanya nama tak siapa Bu? Ibu Ayu. Ibu Ayu, pekerjaannya apa Bu Ayu? Karyawan swasta dong. Usianya berapa Bu? 45 tahun. Jadi beberapa menit kemudian kita akan melakukan pemeriksaan Ibu Di. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis dari keluhan yang Ibu rasakan. Jadi secara garis besar ada 4 pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan dari kaku kuduk yang terdiri dari pemeriksaan perangsang Meining, Brudzinski 1, 2, 3, dan 4. Untuk kaku kuduk ini kita menilai apakah ada kelainan atau peradangan pada selaput otaknya Ibu. Kemudian kedua adalah pemeriksaan dari sindroma jebakan. Sindroma jebakan ini berfungsi untuk menilai persarafan dari ibu. Nanti ada beberapa saraf yang diperiksa dan sensibilitasnya untuk menilai apakah sudah berfungsi dengan baik atau terangsang dengan baik untuk persarafannya ibu. Dan yang pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan punggung bawah. Kita menilai apakah ada tanda-tanda peradangan pada daerah punggung bawah atau bagian panggulnya ibu. Kemudian untuk pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan Chest-Stop. Kita menilai perangsangan otot saraf dari facial atau mukanya ibu. Nah, semua informasi yang ibu berikan hasil pemeriksaan ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis sehingga kita bisa terapi dengan tepat dan adekuat. Terima Miki, mungkin ibu kurang nyaman karena saya suruh Ki untuk tidur atau berbaring atau duduk. Ini berfungsi untuk lebih tepat untuk diberikan terapi. Dari pemeriksaan ini juga bisa menentukan diagnosis yang tepat dari penyakitnya ibu atau keluhan yang ibu rasakan. Bersedia Jiki diperiksa oleh saya Bu? Sedia dong. Silahkan ibu tanda tangan, saya melakukan cuci tangan dan pakai handscoon. Silakan ibu ke meja ke tempat pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan dari kaku kuduk. Silakan ibu. Pemeriksaan kaku kuduk ini untuk menilai apakah ada peradangan pada selaput otaknya ibu. Kita menilai pertama dengan meletakkan tangan pemeriksa berada di leher, silakan Bu, tabe. Kemudian tangan yang satu berada di dada, kita tekuk fleksi apakah sampai dagu dan dadanya. Sudah Bu, kembali Ki. Di sini jika hasilnya positif, di mana pasien tidak dapat menyentuh dagu, pasien tidak dapat menyentuh bagian dadanya dan kurang dari 2 jari jarak antara dagu dan dadanya. Karena hasilnya di sini negatif, kita berlanjut ke pemeriksaan Brudzinski 1, di mana untuk Brudzinski 1 ini posisinya sama, posisinya tadi yang sama. Kemudian tangan satu berada di sini, kita fleksikan, kemudian kita lihat pada lututnya ibu kembali normal. Kita lihat pada lututnya ibu apakah ada penekukan atau fleksi dari sendi lututnya ibu. Di sini tampak normal karena hasilnya itu negatif, tidak ada penekukan dari sendi lututnya ibu. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan Brudzinski 2. Pemeriksaan di mana Brudzinski 2 ini kita menilai tangan yang satu berada di kaki pasien atau bagian paha, kemudian yang satunya berada di bagian tumitnya ibu. Kemudian kita lakukan semifleksi. Setelah dilakukan semifleksi, kemudian kita ekstensikan. Kita nilai apakah ada penekukan pada kaki sebelahnya atau tertekuknya sendi lutut pada kaki sebelahnya. Di sini dalam keadaan normal tidak ada penekukan pada kaki sebelahnya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan Brudzinski 4, di mana pada Brudzinski 4 ini kita menilai menggunakan kedua ibu jari kita, di mana kita melakukan penekanan pada fossa zygomatikum dari ibu Ayu. Di sini kita lihat apakah ada pada saat dilakukan penekanan apakah ada penekukan dari
kedua siku dari pasien. Di sini tampak normal karena pada saat ditekan tidak ada penekukan dari siku pasien. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski. Pemeriksaan Brudzinski 4, di mana pemeriksaan Brudzinski 4 ini kita menilai punggung dari ibunya. Di sini kita melakukan penekanan pada panggulnya ibu. Di bagian simplicis pubica kita lihat apakah ada penekukan pada bagian lututnya. Di sini setelah ditekan tidak ada penekukan pada kedua sendi lutut. Ini yang menandakan hasilnya negatif atau normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Kerniksen. Untuk pemeriksaan Kerniksen ini tangan pasien berada di bagian paha, yang satunya berada di tumit. Kemudian kita lakukan semi fleksi. Setelah dilakukan semi fleksi, kemudian kita ekstensikan. Kita melihat sudut dari sudut dari yang terbentuk dari pasien ini apakah kurang dari 135 derajat atau tidak. Di sini tampak pada saat diekstensikan di bawah 135 derajat, yang menandakan bahwa normal atau pas di 135 derajat. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sindroma jebakan. Silakan ibu untuk duduk. Sini dok. Untuk pemeriksaan sindroma jebakan, ini kita menilai apakah ada neuropati, kita menilai apakah persarafannya sudah normal atau tidak. Di mana kita menilai dari nervus medianus. Untuk nervus medianus, mohon maaf ibu, tangannya santai ki. Saya melakukan pemeriksaan Tinel test terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan Tinel test ini kita melakukan penekanan atau perkusi di bagian fossa ligamentum transversum carpi, di mana pada saat dilakukan penekanan ada nyeri menjalar pada bagian jari 1, 2, 3, dan setengah dari 4. Ibu bilang kepada saya jika merasakan nyeri ya bu. Saya mulai. Tidak nyeri ya. Kemudian tangan yang satunya. Tidak nyeri dia. Nah, untuk hasilnya ini, untuk Tinel testnya ini negatif karena tidak ada penjalaran nyeri. Kemudian kita berlanjut ke Pallen test. Pallen test ini kita tautkan tangan tak seperti ini bu. Tangan tak, kemudian kita melakukan penekanan apakah ada nyeri pada nervus medianusnya. Tidak ada di dalam keadaan normal. Kemudian kita menilai dari sensibilitas dari nervus medianus. Ibu bilang kepada saya untuk jika tidak merasakan atau merasakan, silakan ibu untuk menutup matanya. Saya melakukan sensibilitas dari nervus medianusnya ibu. Ibu silakan tutup matanya. Ibu rasa atau tidak ini bu? Rasa di. Kemudian satunya. Rasa ini saya sentuh ki. Iya, rasa. Kemudian tangan yang satunya bu. Rasa di. Iya. Kemudian yang satu. Rasa. Dirasakan. Iya. Kemudian yang pakai tetap tutup mata tak bu. Ini ada agak sedikit nyeri, tapi mohon ditanya ibu. Kita rasa ini bu, ada goyosan sedikit. Rasakan dok. Ya, kemudian satunya. Iya dirasakan dok. Satunya. Iya dok dirasakan. Jadi untuk pemeriksaan nervus medianusnya ini, untuk sindroma jebakannya, ibu dapat merasakan untuk sensibilitasnya, Pallen testnya negatif dan Tinel testnya negatif. Kemudian kita berlanjut ke nervus ulnaris. Untuk nervus ulnaris ini juga kita menilai dari Tinel test dan sensibilitas. Untuk Tinel testnya ini kita melakukan penekanan pada
bagian dari posterior epicondylus medialis humeri. Kita melakukan penekanan di nervus ulnarisnya. Ada rasa nyeri, Bu? Tidak ada, Dik. Kemudian tangan yang satunya. Ada rasa nyeri, Bu? Tidak ada, Dok. Ada rasa nyeri? Tidak ada. Tangan yang satunya? Tidak nyeri, Dik. Tidak. Jadi untuk tenor testnya itu negatif. Kemudian kita berlanjut ke sensibilitas dari nervus ulnarisnya. Untuk nervus ulnarisnya ini kita sama tadi dengan melakukan penutupan pada mata. Ibu bisa bilang jika tidak merasakan atau merasakan. Dirasakan, Dok. Rasakan, Dik. Begitupun tangan sebelahnya Dirasakan, Dok. dirasakan. Untuk sensibilitas dari nervus ulnarisnya dapat merasakan. Kemudian kita berlanjut ke cara yang lain atau bisa juga disebut dengan guyon. Kemudian untuk pemeriksaan guyon ini kita melakukan sensibilitas menggunakan kapas. Silakan tutup matanya, Bu. Rasa, Ki? Iya, dirasakan, Dok. Rasa, Ki? Iya, Dok. Ya. Di sini sensibilitas hanya atau dengan cara lainnya ini atau guyon bisa hasilnya negatif karena ibu dapat merasakannya. Kemudian kita beralih ke nervus radialis. Untuk nervus radialis ini sama tadi prosesnya, kita menilai dari tunnel testnya terlebih dahulu. Untuk nervus radialis ini kita melakukan penekanan pada bagian nervus radialisnya. Rasa, Bu? Ya. Nyeri? Tidak, Dok. Coba. Rasa, Bu? Iya. Tidak nyeri atau nyeri? Tidak. Tidak. Jadi untuk tunnel test untuk nervus radialisnya yaitu negatif karena tidak ada rasa nyeri. Kemudian kita beralih ke sensibilitas. Kemudian kita sama tadi prosesnya, kita tutup matanya. Kita melakukan perangsangan pada jari kedua dan ketiga. Rasa ini, Bu, ada rasa kapan? Iya, dirasakan, Dok. Kemudian satunya ada jari kedua dan ketiga. Iya. Tangan satunya, Bu. Rasa, Bu? Iya, rasa, Dok. Rasa. Iya, rasa, Dok. Kemudian pakai ini sedikit terasa nyeri, Budi, mau ditahan. Rasa, Bu? Iya, rasa, Dok. Rasa. Iya, rasa. Kemudian satunya untuk jari 2 dan 3. Rasa. Iya, rasa, Dok. Ya. Jadi untuk pemeriksaan ini dimana sindroma jebakan dari nervus radialis nya ibu, sensibilitasnya itu terasa. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan dari nervus ischiadicus. Untuk pemeriksaan nervus ischiadicus, ibu silakan baring lagi kembali, Bu. Untuk nervus ischiadicus posisinya seperti ini, kemudian kita tangan yang satu berada di paha, kemudian tangan yang satu berada di otot gastrocnemius. Kemudian kita melakukan pleksi semi. Kemudian setelah itu kita ekstensikan, kita lihat sudutnya apakah lebih dari 70 derajat atau tidak. Di sini tidak lebih dari 70 derajat normal untuk nervus ischiadicusnya. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan dari pemeriksaan fisik dari punggung bawah. Untuk pemeriksaan fisik punggung bawah ini ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dari kontrapetrik dan petrik. Untuk pemeriksaan pertama, Ibu mohon maaf tabe, fleksikan, kemudian abduksikan serta rotasikan kakinya bersantai. Kaki seperti ini, kemudian tertumpu pada tumitnya di bagian lutut
kaki sebelahnya. Ibu ada nyeri Bu? Tidak ada dok. Di sini menandakan bahwa hasilnya negatif karena tidak ada penekanan pada saat dilakukan nyeri. Di sini biasanya pada kasus Patrick ini ada kelainan dari koksanya atau infeksi dari inflamasi dari koksanya. Kemudian kita beralih ke kaki yang satunya. Untuk kaki yang satunya sama tadi, kemudian seperti ini. Ada nyeri Bu? Tidak ada dok. Hasilnya sama ya. Kemudian kita ke kontrapetrik. Untuk pemeriksaan kontrapetrik ini kita juga sama posisinya tapi arah terbaliknya. Tapi Bu, silakan duduk sini. Ada nyeri Bu? Tidak ada dok. Nyeri Bu? Tidak ada. Tadi. Nyeri Bu? Tidak ada dok. Jadi di sini hasilnya negatif karena tidak ada nyeri yang terbentuk pada saat dilakukan penekanan. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan Chopstick, di mana pemeriksaan Chopstick ini kita menilai melakukan penekanan atau ketukan pada bagian wajahnya, otot wajahnya, apakah ada gerakan dari sudut bibirnya atau tidak. Kemudian seperti ini. Kemudian yang satunya. Di sini tidak ada pergerakan dari sudut mulut yang menandakan hasilnya negatif. Silakan kembali ke meja pemeriksaan. Pemeriksaan telah selesai ya Bu. Iya dok. Alhamdulillah dari hasil pemeriksaannya ini Ibu tidak ada tanda-tanda kelainan dari pemeriksaan pertama tadi. Ada pemeriksaan kaku kuduk, tidak ada kelainan, semuanya tampak normal. Kemudian untuk pemeriksaan kedua sindroma jebakan, pengaktifan dari saraf-sarafnya, nervus medianus, radialis, ulnaris dan nervus ischioticusnya Ibu dapat terlaksana dengan baik dan sensibilitasnya dengan baik juga ada. Kemudian untuk pemeriksaan nyeri punggungnya tadi ini tidak ada tanda-tanda peradangan atau nyeri pada saat saya melakukan pemeriksaan kontrapetrik dan petrik. Untuk kemudian pemeriksaan pada nervus facialis dan ototnya itu juga tidak ada kelainan yang terbentuk. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi untuk hasil pemeriksaan? Cukup dok. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu bisa sehat kembali. Kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita lepaskan handscoon dan melakukan cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Ani Mutia Armus yang sedang bekerja di rumah sakit ini. Terlebih dahulu mungkin saya tahu identitas tak Ibu, namanya Boleh. siapa? Nama saya Ibu Ayu, Ibu Ayu, usianya berapa Bu Ayu? 35 tahun, 35 tahun, pekerjaannya apa Bu? karyawan swasta dok. Karyawan swasta. Boleh saya tahu Bu namanya yang anaknya? Atas nama Alia. Alia, usianya berapa Bu 2 Ayu? minggu. 2 minggu. Waktu melahirkan Ibu sesar atau Normal dok. normal? Jadi beberapa menit kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fontanella atau kepala. Pemeriksaan fontanella atau kepala ini berfungsi untuk menilai kepalanya, apakah fontanellanya ada kelainan atau tidak, seperti ada pendarahan, apakah ada hematom pada kepala atau fontanella dari adik bayinya. Di sini di mana kita melakukan pemeriksaan, kita melihat hingga mengamati bentuk ukuran dan lebar dari kepalanya apakah normal atau tidak. Pemeriksaan ini Ibu berfungsi untuk menegakkan diagnosis dari keluhan yang baik Ibu rasakan. Ibu bisa bilang kepada saya jika kurang nyaman terhadap saya akan lakukan pergantian dokter, dan semua informasi yang Ibu berikan akan saya jaga sebagai privasi kita sebagai pasien dan saya sebagai dokternya. Bersedia jika diperiksa bayinya sama saya dok? Sama saya Bu. Ya, silahkan tanda tangan terlebih dahulu.
Saya cuci tangan dulu, Dik. Iya, Dok. Baik Ibu, kita tunggu di sini saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan pertama, kita membuka terlebih dahulu. Setelah dibuka sarungnya, kemudian kita melakukan inspeksi dan palpasi pada bayinya. Untuk inspeksi, kita melihat apakah ada kelainan atau patologi dari kepalanya secara umum atau secara kasat mata. Setelah itu kita melihat bentuk dan ukuran dari kepalanya apakah normal atau tidak. Kita lihat cekungannya pada kepala normal atau tidak. Di sini untuk saya lihat cekungannya, cekungan tengkoraknya kepala bagian atas maupun bagian bawah tampak normal. Kemudian tidak ada tanda-tanda pendarahan atau pecahnya pembuluh darah vena yang mensuplai bagian atas tengkorak kepala maupun bagian posterior atau bagian belakang. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita lihat pada saat melakukan inspeksi atau penglihatan, kita juga harus melihat apakah ada kelainan bentuk dari fontanella kepalanya, apakah tertutup atau tertutup sebagian atau menutup sangat rapat. Kemudian kita melihat apakah ada kaput squascadeum pada kepalanya di sini. Pada kaput squascadeum itu biasanya ada tanda-tanda seperti pembengkakan pada kepalanya, baik itu pada bagian posterior, anterior, dan bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan palpasi. Di sini kita melakukan penyentuhan pada fontanellanya. Kita melihat bentuk fontanellanya, ukurannya, serta lebarnya. Secara normal untuk fontanella atau kepala, bagiannya bentuk ukurannya itu tidak terlalu lebar atau berbentuk datar. Kemudian dia cekungannya tidak terlalu cekung dan berdenyut, serta untuk bagian kepala, untuk bagian fontanella bagian atasnya untuk berukuran segi 4 dengan diameter 5 cm. Setelah diukur di sini ukurannya itu 4,5 cm yang menandakan normal. Untuk bagian posterior, posteriornya di sini fontanellanya tidak normalnya pada ukuran berbentuk ukuran segitiga dengan panjangnya itu sekitar 1,25 cm normalnya. Di sini setelah kita ukur bagian posteriornya, di sini tampak ada ukuran 1,25 cm yang menandakan normal. Kemudian kita lihat bentuk, setelah itu kita lihat fontanellanya. Untuk bagian fontanellanya apakah tertutup atau tidak. Pada usia fontanella bagian atas atau superior atau bagian depan ini biasanya pada usia 6 sampai 12 bulan. Kemudian untuk fontanella tertutup pada usia 18 bulan. Dan di sini didapatkan fontanellanya sesuai pada usianya, yaitu 2 minggu. Bentuk fontanellanya belum tertutup dengan rapat. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kita melihat apakah secara umum lagi apakah ada tanda-tanda kaput squascadeum. Kemudian kita periksa apakah ada tanda-tanda pendarahan. Di sini tidak tampak dari tanda-tanda patologis. Kemudian kita kembalikan posisi pasien memakai sarung. Setelah itu kita kembalikan ke ibunya. Silakan Ibu. Kemudian catat hasilnya.
Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan fontanela kepalanya, bayinya ibu di sini tampak normal, tidak ada tanda-tanda kelainan. Di mana pada saat saya melakukan inspeksi atau penglihatan, tidak ada tanda-tanda caput scarium yaitu edema. Kemudian bentuk tengkoraknya bagian atas dan bagian posterior tampak normal. Kemudian bentuk fontanelanya sesuai ukurannya. Tadi minggunya ini 2 minggu. Dia itu belum tertutup rapat fontanelanya. Kemudian untuk saat melakukan palpasi normal, tidak ada tanda-tanda pendarahan, tidak ada juga tanda-tanda hematoma. Kemudian ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Dok. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Sama, Dok. ibu dan anaknya bisa sehat terus. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.